Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, minggu lalu saya sudah menjelaskan berbagai macam contoh profesi di bidang jasa yang bisa didapatkan melalui pendidikan formal ya. Minggu lalu saya kasih contoh profesi, ada ini auditor, kemudian ada juga kemarin ada bidan, dan satu lagi adalah profesi ini untuk cek perawatan pesawat atau nama lainnya adalah aircraft engineer. Nah, sebenarnya ada juga profesi di bidang jasa yang tidak melalui pendidikan formal. Apa? Nah, misalnya kalau di buku ini dikasih contoh ini, melalui pendidikan non formal banyak dijumpai di masyarakat dan masih dapat dikembangkan untuk jasa profesi lainnya. Nah, contohnya ya, industri jasa yang tidak yang bisa didapatkan tanpa melalui pendidikan non formal adalah misalnya ini, jasa laundry, catering, penitipan anak, pengantaran barang, cuci kendaraan, cuci helm, dan pembuatan batako. Nah, itu contoh jasa yang bisa didapatkan tanpa melalui pendidikan formal. Nah, kemudian kita masuk ke ini, potensi produk jasa di daerah. Jadi kalau misalnya ya nanti selepas kalian lulus dari sekolah, kemudian kalian memilih untuk bekerja. Nah, kalian memilih untuk berwirausaha maksudnya. Nah, maka kalian juga harus mempertimbangkan wilayah dari tempat tinggal kalian. Jadi jangan asal membuka usaha jasa. Nah, untuk mempertimbangkan wilayah tadi, jadi wilayah usaha tadi dibagi menjadi beberapa bidang ya. Jadi misalnya kalau rumahmu itu di dekat daerah industri, nah kamu cocoknya membuka usaha di bidang apa. Kalau rumahmu di wilayah misalnya pemukiman, nah kamu cocoknya buka jasa apa. Atau misalnya kalau rumahmu itu di wilayah di lingkup pendidikan, misalnya dekat kampus, dekat sekolah, nah maka kamu lebih cocok membuka usaha di bidang apa gitu. Jadi ada ini ya, ada beberapa bidang ketika kamu mau berwirausaha di bidang jasa. Nah, untuk yang pertama ketika wilayahmu atau di tempat tinggalmu itu berdekatan dengan wilayah industri, nah itu cocoknya untuk membuka usaha bidang apa. Nah, seperti yang saya contohkan tadi di awal, nah untuk wilayah yang berdekatan dengan wilayah industri, maka akan cocok ketika kalian membuka jasa laundry, catering, penitipan anak, pengantar barang, pencuci kendaraan, dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena sebagian besar masyarakat di sekitar tempat tinggalmu itu bekerja sebagai pekerja di industri dekat rumahmu tadi, sehingga waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya menjadi tersita karena mereka bekerja di industri tadi. Kemudian kalau tempat tinggalmu itu di wilayah perdagangan, nah cocoknya untuk usaha apa? Nah, kalian bisa membuka usaha yang berkaitan dengan jasa paket pengiriman ya, baik paket domestik maupun ekspor impor, jasa transportasi, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pemukiman bisa juga kalian membuka jasa penyedia misalnya nih ya, makanan atau restoran ya, buka warung atau buka restoran ya, kemudian jasa perawatan taman ya, jasa hiburan, jasa servis AC, pengobaran sumur, dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali. Nah, kalau wilayah pariwisata kira-kira ngapain? Nah, karena di dekat wisata ya berarti kalian buka usaha yang berkaitan dengan pariwisata, misalnya pembuatan souvenir, kemudian jasa pelayanan hotel, jasa pemandu wisata, jasa pelatihan bahasa Inggris, fotografi, dan sebagainya. Itu. Terus ada wilayah pertanian juga ya. Kalau untuk wilayah pertanian ya, misalnya tempat tinggalmu dekat persawahan ya, baik sawah tebu, sawah
padi, sawah sawit ya kan. Nah, maka cocoknya kalian bisa membuka jasa sebagai operator alat berat misalnya. Kemudian jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih, pengolahan lahan pertanian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang peternakan dan perkebunan, maka usaha yang cocok adalah jasa misalnya ini pembesaran unggas atau ayam potong, kemudian pemeliharaan kandang, penggemukan sapi, dan sebagainya. Kalau misalnya yang wilayah pendidikan, misalnya rumahmu dekat kampus, misalnya ada rumahmu dekat kampus, ada juga yang dekat sekolahan, nah maka cocoknya dibuat usaha jasa fotokopi, kemudian penjilitan. Nah, sama seperti ketika kalian memperhatikan itu ya, usaha-usaha yang berdiri di dekat kampus IAIN Kudus misalnya. Nah, itu kan banyak sekali usaha itu ya, fotokopi, kemudian penjilitan, jasa penyedia makanan, pencucian setrika baju ya karena yang berada di wilayah pendidikan tadi, wilayah IAIN tadi, itu sebagian besar adalah mahasiswa yang membutuhkan jasa fotokopi, penjilitan buku, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di gambar 2.20 ini gambar apa ya? Nah, ternyata di gambar 2.20 ini dikasih contoh, ada gambar yang sebelah kiri ini ya. Ini adalah trainer ya, trainer untuk mempelajari atau praktek dari rangkaian listrik. Kalau yang sebelah kanan ini adalah gambar mainan mobil-mobilan yang dibuat menggunakan robot ya. Kalau ini pakainya Arduino dan sensor ultrasonik juga itu. Kemudian ini ya, lanjut ke halaman 62 ini. Salah satu jasa profesi yang mengembangkan pembuatan media pendidikan seperti gambar 2.20 ini ya. Nah, ini adalah contoh media pembelajaran ya, ada trainer dan ada mainan robot ini. Kemampuan dasar yang dibutuhkan diantaranya adalah keterampilan membuat desain, membuat sistem mekanik dan elektronika, serta keterampilan dalam membuat pemrograman melalui tahapan sebagai berikut. Nah, ini dikasih contoh ketika kalian pengen membuat jasa penyedia media pendidikan seperti ini. Nah, berarti kalian harus punya keterampilan itu tadi ya, mendesain, membuat sistem mekanik, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapannya itu seperti ini. Jadi tahap awalnya ya, kalian bisa membuat desain, kemudian menyiapkan bahan, kemudian melakukan pengukuran material ya, kira-kira misalnya membuat papan yang seperti ini yang isinya itu berbagai macam komponen, itu butuh papan akrilik sebesar seukuran berapa kali berapa senti gitu. Kemudian pemotongan, terus kemudian merakit. Yang berikutnya adalah melakukan pemasangan sensor yang akan digunakan. Ada juga jasa komputer dan layanan laser cutting ya. Nah, komputer dan layanan laser cutting itu buat apa? Contoh, perhatikan gambar ini. Nah, ini kan ada gambar media pembelajaran ya, ada trainer yang digunakan untuk praktikum. Nah, ini kan terbuat dari akrilik. Ini papan akrilik nih. Nah, untuk melakukan pemotongan pada papan akrilik ini dan memberi lubang pada papan akrilik ini, nah itu bisa dilakukan dengan komputer dan laser cutting. Nah, kemudian ini juga dijelaskan bagaimana caranya menggunakan laser cutting ya. Nah, jadi mulai dari mendesain, kemudian milih gambar yang akan dilaser atau akan dipotong ya. Kemudian disuruh milih jenis setting yang menggunakan kombinasi antara kecepatan dan power ya. Jadi bagaimana kita memilih kecepatan dan power yang dihasilkan itu, jadi semakin besar kekuatan maka semakin besar power yang digunakan. Nah, kecepatan juga semakin ditingkatkan sehingga dapat memotong lebih cepat gitu. Semakin tinggi power yang digunakan berakibat pada panas yang muncul sehingga meninggalkan noda bakar pada benda kerja atau material. Jadi harus diperhitungkan juga ternyata kalau mau menggunakan
mesin laser cutting tadi. Jadi kalau mau cepat berarti powernya ditingkatkan, cuma nanti konsekuensinya ada noda bakarnya gitu. Kalau nggak pengen ada noda bakar berarti powernya diturunkan gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Minggu berikutnya kita lanjut ke ini, peralatan standar untuk kerja di bidang jasa perakitan elektronika ya. Nah, nanti saya jelaskan tentang ini. Nah, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ke teknologi laser cutting dulu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.